Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Puspita Nori Sahak dengan NIM 20030174075. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang elips dengan submateri. Yang pertama, definisi elips, yang kedua, melukis elips, dan yang ketiga, istilah-istilah pada elips. Yang pertama, definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus F dan terhadap garis tertentu atau direktrix D tetap, yaitu sama dengan E dan E kurang dari 1. E adalah eksentrisitas. Perhatikan gambar di samping. F sama dengan fokus, D sama dengan direktrix, P aksen sama dengan jarak P ke direktrix D, P pada elips, maka PF per P aksen sama dengan E kurang dari 1. Yang kedua, melukis elips. Langkah-langkah melukis elips. Yang pertama, buat garis T1 yang tegak lurus dengan D1 dan D2. Yang kedua, tentukan titik V1 dan V2 pada garis T1 sedemikian sehingga V1F per V1T sama dengan 1/2 dan V2F1 per V2T1 sama dengan 1/2. Jadi titik V1 dan V2 pada elips. Yang ketiga, buatlah garis-garis G1, G2, G3, G4, dan G5 masing-masing sejajar D dan memotong garis FT berturut-turut pada A sama dengan F, B, C, D, dan E sama dengan F1. Yang keempat, buatlah lingkaran F, 1/2 AT sehingga memotong G1 di A1 dan A2. Jadi A1F per AT sama dengan A2F per AT sama dengan 1/2. Maka titik A1 dan A2 terletak pada elips. Yang kelima, buatlah lingkaran F, 1/2 BT sehingga memotong G1 di B1 dan B2. Jadi B1F per BT sama dengan B2F per BT sama dengan 1/2. Maka titik B1 dan B2 terletak pada elips. Yang keenam, lakukan langkah 4 dan langkah 5 sehingga diperoleh titik-titik C1, C2, D1, D2, E1, dan E2 yang semuanya terletak pada elips. Yang ketujuh, hubungkan titik-titik yang diperoleh dari langkah 2, langkah 4, langkah 5, dan langkah 6 sehingga akan diperoleh lengkungan tertutup yang disebut dengan elips dengan E sama dengan 1/2. Berikut gambarnya. Langkah pertama melukis elips, yaitu buat garis T1 yang tegak lurus dengan D1 dan D2. Jadi ini tegak lurus D1, T1, T1 tegak lurus sama D1, D2. Selanjutnya, tentukan titik V1 dan V2 pada garis T1. Sedemikian hingga V1F per V1T sama dengan setengah dan V2F1 sama dengan per V2T1 sama dengan setengah. Jadi titik V1 dan V2 terletak pada elips. Yang ketiga, buatlah garis-garis G1, G2, G3, G4, dan G5 yang berturut-turut yang memotong garis FT berturut-turut pada A sama dengan F, B, C, D, dan E sama dengan F1. Lalu langkah selanjutnya buatlah lingkaran F, setengah AT sehingga memotong G1 di A1 dan A2. Jadi A1F per AT sama dengan A2F per AT sama dengan setengah. Maka titik A1 dan A2 terletak pada elips. Nah, lakukan langkah yang sama
untuk menemukan titik B1, C1, D1, dan E1. Lalu, langkah yang terakhir, hubungkan titik-titik yang diperoleh dari langkah 2, langkah 4, dan langkah 5, langkah 6, sehingga akan diperoleh lengkungan tertutup yang disebut dengan elips. Lengkungan tertutup yang disebut dengan elips ini dengan E sama dengan 1/2. Catatan, jika direktrix D1 di sebelah kiri V2 dan berjarak 2 satuan, maka fokus F1 pada Ft dengan V2 F1 per V2 T1 sama dengan 1/2. Maka akan menghasilkan elips. Jadi, setiap elips memiliki 2 fokus dan 2 direktrix. Selanjutnya, yang ketiga, istilah-istilah pada elips. Istilah-istilah pada elips. Yang pertama, F1 dan F2 disebut fokus. Yang kedua, D1 dan D2 adalah direktris. Jika P pada elips, maka PF1 per jarak P, D1 sama dengan PF2 per jarak PD2 sama dengan E. Dengan E kurang dari 1. E adalah eksentrisitas. Yang ketiga, V1, V2, T1, dan T2 adalah puncak dari elips. Yang keempat, O adalah pusat elips. OV1 sama dengan OV2 sama dengan A, OF1 sama dengan OF2 sama dengan C, OT1 sama dengan OT2 sama dengan B. Yang kelima, garis V1, V2 dan garis T1, T2 disebut sumbu simetri. Nah, di sini sumbu simetri ada dua, sumbu panjang dan sumbu pendek. Sumbu panjang, sumbu simetri yang memuat fokus. Di sini sumbu panjangnya garis V1, V2 dengan V1, V2 sama dengan 2A. Lalu untuk sumbu pendek, sumbu simetri tidak memuat fokus, yaitu T1, garis T1, T2 dengan T1, T2 sama dengan 2B. Yang keenam, tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Yang ketujuh, tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Dalam hal ini, garis AB dan CD adalah latus rectumnya. Yang kedelapan, ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Lalu, berikut gambarnya. F1 dan F2 di sini adalah fokus. Yang kedua, D1 dan D2 adalah direktrix. D1 dan D2 adalah direktrix. Yang ketiga, V1, V2, T1, T2 adalah puncak elips. Lalu O di sini adalah pusat elips dengan OV1 sama dengan OV2 sama dengan A. Atau OV1, OF1 dan OF2 sama dengan C. Dan OT1 sama dengan OT2 sama dengan B. Lalu untuk garis V1 dan V2 dan T1, T2 ini adalah sumbu simetri. Nah, di sini sumbu panjangnya yaitu V1 dan V2. Untuk T1 dan T2-nya disebut sumbu pendek. Lalu selanjutnya, tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Nah, di sini tali busur fokus. Selanjutnya, tali busur yang tegak lurus dengan sumbu panjang disebut latus rectum. Dalam hal ini, garis AB dan CD adalah latus rectumnya. Dan yang terakhir, ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.